Welcome to Bimbel Pak Bilcen. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar. Tentu ketika kalian ingin pergi ke sekolah, kalian ingin terlihat lebih baik gitu ya. Kalian ingin rapi, kalian melihat bayangan kalian di cermin, kemudian mengecek penampilan kalian. Nah, bagaimana kita bisa melihat bayangan dalam cermin? Nah, ternyata itu terjadi akibat adanya pemantulan cahaya yang menuju ke cermin. Nah, kita misalnya lihat contoh di sini, misalnya saya punya seorang bayi yang sedang bercermin di sebuah cermin datar. Kalau kita lihat dari foto, terlihat ada dua bayi, padahal sebenarnya ada satu bayi. Satu lagi itu merupakan bayangan yang dihasilkan pada cermin datar oleh karena adanya pemantulan cahaya, gitu ya. Nah, bagaimana proses pembentukan cahaya terjadi? Nah, kita akan belajar pada video kali ini. Misalnya nih kita ingin melihat pembentukan suatu bayangan pada benda. Kita gambarkan di sini ada lantai ya. Kemudian saya punya cermin datar yang berwarna biru ini itu merupakan cermin datar yang kita punya ya, ini cermin datar. Kemudian kita ingin menggambarkan bayangan sebuah benda. Bendanya gampang dulu aja, misalnya panah ya. Bayangan kita akan membentuk bayangan yang dihasilkan pada cermin datar, bayangan si panah ini. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggambarkan terlebih dahulu sinar-sinar yang datang menuju cermin. Ingat, sinar datang itu menuju cermin hanya pada sisi depan cermin, yaitu sisi mengkilat cermin. Tidak mungkin datang dari dalam cermin, ya. Kita gambarkan sinar pertama, ya. Sinar pertama itu berasal dari bendanya. Ingat, sinarnya itu berasal dari bendanya. Saya nih, sinar datangnya bebas ya, sudutnya bebas. Nah, sinar ini datang dari bendanya. Tetapi bukan berarti bendanya itu selalu harus benda yang menghasilkan cahaya. Tidak juga. Sinar cahaya yang datang dari benda itu bukan berarti bendanya menghasilkan. Itu bisa saja hasil pantulan dari sumber lain. Misalnya saja lampu ya, sinar lampu. Ini ada lampu, kemudian dia memberikan sinar-sinar, kemudian sinar itu menuju ke bendanya, kemudian benda itu dipantulin lagi menuju cermin gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini ini adalah sinar datang yang pertama. Kita akan menggambarkan sinar pantulnya. Gimana caranya? Kita gambarkan garis normal. Ingat, garis normal garis yang tegak lurus kepada cerminnya. Kemudian, ini adalah sudut datang. Ingat, sudut datang kita gambarkan sudut pantulnya itu harus sama gitu ya. Kira-kira sama nih. Ini sudut datangnya sama dengan sudut pantulnya ya. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita butuh sinar kedua ya, bebas sudutnya. Misalnya saya mau sudutnya seperti ini. Sinarnya itu menuju ke cerminnya tegak lurus. Nah, bagaimana sinar yang dipantulkan? Nah, ingat gambar garis normal. Nah, maka kita bisa lihat nih, wah, mereka sejajar. Berarti sudut antara sinar datang dan garis normal itu 0 derajat. Berarti sudut pantulnya juga 0 derajat. Berarti dipantulkan balik seperti ini. Ya, kita bisa melihat di sini, saya punya dua sinar pantul ya. Sinar pantul yang pertama yang di sini. Ini sinar pantul yang kedua yang di sini. Mereka tidak bertemu ya. Kemudian mereka bertemu di mana? Bertemu dalam cermin, yaitu adalah perpanjangan dari sinar pantulnya. Jadi sinar pantul ini kita perpanjang ya. Kita gambar kepanjangannya seperti ini ya. Ini sinar pantul yang pertama kita perpanjang sampai ke dalam cermin, tapi perpanjangan itu harus digambar dalam garis putus-putus. Ya. Kita gambarkan juga perpanjangan sinar pantul yang kedua seperti ini ya. Kita perpanjang ke dalam cermin. Maka mereka bertemu dalam cermin seperti itu ya. Ini disebut sebagai perpotongan sinar. Nah, ini adalah perpanjangan sinar pantulnya. Ya, mereka bertemu di satu titik, berarti ini adalah bayangannya. Ya, kalau kita perhatikan ya, sinar datangnya itu berasal dari ujung panahnya, berarti pertemuannya juga itu merupakan ujung panahnya seperti ini. Kita akan lihat di sini beberapa sifat ya, itu kita sudah berhasil membentukkan bayangan ya. Ini bayangannya nih, ini bayangannya. Saya tuliskan bayangannya. Sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama adalah maya. Nah, dia itu nggak nyata bayangannya, tapi maya. Nah, bedanya apa? Kita akan lihat setelah ini. Yang kedua adalah tegak. Tegak itu maksudnya apa? Tegak itu dia nggak kebalik. Kalau misalnya kita lihat ya,
ujung panahnya di atas sini, bayangan pun ujung panahnya juga di sini. Kalau kalian bercermin, kepala kalian di atas, kaki kalian di bawah, bukan berarti bayangannya kakinya di atas, kepala di bawah. Enggak. Tapi dia tegak. Dan kebalik. Yang ketiga, jaraknya sama, guys. Jadi misalnya nih, kalau misal jaraknya nih, ini jarak benda namanya, ini jarak benda, saya sebut sebagai S, ya, jarak benda, itu misalnya 10 cm lah misalnya. Berarti jarak bayangannya, ya, lambangnya itu S aksen, itu juga sama, 10 cm. Mereka memiliki jarak yang sama. Yang keempat, ukurannya sama. Jadi kalau misalnya tinggi bendanya 5 cm, tentu bayangannya juga dia 5 cm. Kalian bisa lihat sini tinggi benda bayangannya sama. Dan yang terakhir adalah dia terbalik kanan kiri. Artinya kalau kita misalnya lihat nih, bayi ya, ini mata kanannya nih, terus dipantulkan di sini adalah mata kirinya si bayangan. Jadi mata kanannya bayi itu kalau dipantulkan itu malah justru mata kirinya si bayinya, itu ya, bayangan bayinya. Jadi terbalik dia kanan kiri. Nah, kita akan melihat apa sih bedanya bayangan nyata dan bayangan maya. Bayangan nyata itu merupakan bayangan yang bisa ditangkap oleh layar, ya. Kuncinya itu bisa ditangkap oleh suatu layar. Itu merupakan perpotongan dari sinar-sinar cahaya secara langsung. Kalau maya itu tidak bisa ditangkap oleh layar, ya. Tetapi dia terbentuk dari perpotongan perpanjangan sinar cahaya. Contoh, ini ya, layar proyektor. Ingat, layar proyektor ini bayangan dihasilkan dari layar LCD ini ya. Itu dia bisa ditangkap oleh layar, ya, ditangkap oleh layar. Berarti ini adalah bayangan nyata. Dia ditangkap oleh layar, bisa ditangkap oleh layar. Tetapi kalau kamu lihat dalam cermin ya, dalam lensa yang di sini tidak ada bayangan yang terbentuk. Jadi tidak bisa ditangkap, tidak bisa dilihat di dalam cermin, tapi dia bisa ditangkap oleh layar. Contoh bayangan maya, yaitu tadi ya, pada cermin. Pada cermin itu kita bisa lihat sini bayangannya. Dia itu tidak bisa ditangkap oleh layar, tetapi bisa dilihat di dalam cermin. Dia merupakan hasil dari perpotongan perpanjangan sinar cahaya. Ini perpotongan sinar cahaya. Perpotongan cahaya di sininya ya. Ini perpotongan perpanjangan sinar, ya, sinar cahaya, yaitu sinar pantulnya. Jadi ini adalah perpanjangan sinar pantulnya, harus digambarkan secara titik-titik perpotongannya di sini, maka itulah terbentuk bayangannya. Jadi itulah konsep pada pemantulan cahaya pada cermin datar.